masih menyatakan keinginannya berjuang di bumi Allah, masih menyatakan bahwasanya dia fisiknya berada di rumah sakit, tapi ruhnya keliling berdakwah. Dia masih bilang kepada saya, abang baru dakwah ke Kanada, ke Amerika. Abang keliling katanya, abang nggak capek katanya, tapi fisik abang ada di sini. Itu dinyatakannya. Setelah itu dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dipasang ventilator itu sampai beliau berpulang. Lagi ngomong, jangan ngapir-ngapirkan orang. Yang berhak mengkafirkan orang hanya Allah. Ya, ente ngaji di mana, cebong? Tentu saya kalau Kiai Ma'ruf yang jadi presiden, saya tim kampanyenya pakai duit saya. Tapi ada Jokowi di situ ya separuh-separuh lah. Kalau Jokowi wafat, Kiai Haji Ma'ruf Amin jadi presiden, baru saya banyak. Kita nih nggak boleh nih yang dengar ceramah ini benci sama Arab, menggusur kebudayaan Nusantara. Kepala atuk kau. Hari ini sunnah Nabi diinjak-injak, dihina-hina. Jenggot sunnah Nabi dihina, serban sunnah Nabi dihina. Kenapa dia kalau lihat orang Islam pakai jubah serban mengikuti nabinya dibilang ke Arab-Arab? Biarkan kami ustadz-ustadz Sumatera dengan gaya Sumatera, betul? Jangan disuruh kami gaya Solo. Ustadz Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau tidak begitu itu berbahaya. Biarlah dia dengan gaya Solonya, ya kan? Aku dengan gaya Medanku, tak senang kau, kita selesaikan di luar. Ustadz Jawa ceramah di sini, orang sini tidur. Kalau yang rakyat biasanya pakai sarung aja, nggak pakai baju, ya kan? Kayak film-film silat Jawa itu ya nggak pakai baju, keris saja bawa sini, belakang pula kerisnya itu. Singgah di toko kita, Spirit 212. Basuki Cahayapurnama yang antara lain menyatakan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya. Menuduh bahwa surat Al-Maidah 51 itu alat melakukan kebohongan. Yang kedua, ulama-ulama yang mengajarkan surah Al-Maidah 51 kepada umat Islam itu adalah pembohong. Ulama yang melakukan kebohongan. Kalau menurut hukum Islam, Ahok ini dibunuh. Hukumnya dibunuh, ya. Al-Maidah ayat 33 dan 34. Hukumnya itu an yuqattalu, dibunuh. Ini hukum Islam. Kalau dalam Islam dia dihukum mati. Dibunuh, disalib, dipotong kaki tangannya bersilangan. Itu hukum Islam. Dia minta maaf, silakan minta maaf. Tapi konsekuensi hukum dia harus memikul. Ketua Umum Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Anwar Abbas. Orang hitam tak boleh masuk surga. Jelek surga ada orang hitam. Aku nggak selera kalau di surga orang hitam. Nenek-nenek, maaf, nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Kalau hitam keturunan monyet. Boleh masuk surga orang merongos. Jadi presiden boleh merongos. Masuk surga nggak boleh. Nenek-nenek dijadikan gadis perawan 17 tahun. Perawan selama lama-lamanya. Ada orang Cina nggak Islam, di akhirat setetes pun nggak dapat. Wajar karena dia kafir. Kalau dia orang kafir, memang pikirannya memang dunia aja. Kalau dia kafir, pikirannya dunia saja, memang wajar. Di akhirat bidadarinya 4.900. Kalau mati syahid 2,5 juta. Saya tidak takut corona. Walaupun saya dibakar, kalau Allah bersama saya, nggak ada apa-apa. Hebat. Corona sembuh pakai temulawak. Temulawak kau. Sering cuci tangan dia. Takut kena corona. Ya Allah, ombak sebesar gunung. Ya, itu takutnya orang beriman. Kalau takutnya orang kafir kan, hayya, ombaklah, mati nih. Beda. Kalau memang bisa, nih minum temulawak, habis itu goyang ubur-ubur, sehat lu. Juga bagi warga bangsa Indonesia, karena Tengku Zulkarnain adalah salah satu dai. Nah, ini yang mungkin menjadi kehilangan besar bagi kita umat Islam di Indonesia. Untung udah buka puasa, jadi aku punya tenaga untuk bicara lantang. Aku nggak ngerti lagi sama pemerintah di Indonesia tuh kayak mana, kayak apa maunya, aku tuh nggak ngerti. Mereka melarang kita semua warga negara Indonesia untuk tidak mudik lebaran dengan alasan
memutus rantai COVID-19 beserta mutasinya. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan percayalah sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Padahal dia minoritas. Dia mulai kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur, dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya, beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham, wah ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu, ngerti gimana trading saham. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading, dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Menjalani perawatan medis dengan sangat baik di Rumah Sakit Profesor Dr. Tabrani. Sampai kemarin kondisinya masih sangat baik. Kita masih berbicara dengan perawat, dengan dokter, dengan saya. Masih menyatakan keinginannya berjuang di bumi Allah. Masih menyatakan bahwasanya dia fisiknya berada di rumah sakit, tapi ruhnya keliling berdakwah. Dia masih bilang kepada saya, abang baru dakwah ke Kanada, ke Amerika. Abang keliling katanya, abang nggak capek katanya, tapi fisik abang ada di sini. Itu dinyatakannya. Menjelang hari akhir itu dia bilang dia sudah ikhlas kalau dia harus pergi. Sampai mau pergi, ketika mau dipasang alat, Ustadz Uwas masih menelpon, masih mendoakan. Di antara fisiknya yang up and down, turun naik, dia masih bisa mengaminkan, menutup wajahnya, kemudian berteriak 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang disebutkannya sebelum akhirnya dia betul-betul drop. Kemudian dokter bilang perawatan medis harus dilakukan, pasang ventilator, inkubasi.
Dokter meminta izin. Saya bilang berikan haknya kepada Ustadz. Kalau Ustadz kesadarannya timbul sebentar, kita akan tanyakan. Pada waktu itu Ustadz sadar sebentar. Ustadz, gimana? Kita ambil tindakan menidurkan, karena dia sudah hilang. Terus dia bilang, abang ikhlas deh, lakukan aja yang terbaik. Setelah itu dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dipasang ventilator itu sampai beliau berpulang. Kami keluarga sudah ikhlas. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan pihak rumah sakit yang luar biasa. Kakak kami Kak Diana dengan suami, dengan tim medis, Dokter Fahri, Dokter Dani, dengan tim medis juga semua. Tentu saya kalau Kiai Ma'ruf yang jadi presiden, saya tim kampanyenya pakai duit saya. Tapi ada Jokowi di situ ya separuh-separuh lah. Kalau Jokowi wafat, Kiai Haji Ma'ruf Amin jadi presiden, baru saya banyak membantu. Biarkan kami ustadz-ustadz Sumatera dengan gaya Sumatera, betul? Jangan disuruh kami gaya Solo. Ustadz Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau tidak begitu tetap makanya. Biarlah dia dengan gaya Solonya, ya kan? Aku dengan gaya Medanku, tak senang kau. Kita selesaikan di luar. Itu bicara terang-terangan. Datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Assalamualaikum, balik kanan dia, ya enggak? Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung, karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Jawa lain, dicabutnya kerisnya. Kue arep tak pateni. Mau diatur-atur, tegujulkan lain kasar, keras, jadilah halus kayak ustadz Jawa. Iya. Kalau Ustadz Jawa ceramah di sini, orang sini tidur. Kalau yang rakyat biasanya pakai sarung aja, nggak pakai baju, ya kan? Kayak film-film silat Jawa itu ya nggak pakai baju, keris saja bawa sini, belakang pula kerisnya itu. Hari ini sunnah Nabi diinjak-injak, dihina-hina, jenggot sunnah Nabi dihina, serban sunnah Nabi dihina. Dia kalau lihat orang Islam pakai jubah serban mengikuti nabinya, dibilang ke Arab-Araban. Orang Cina aja pakai jubah, orang Cina pakai jubah. Lihat film-film Cina, film-film kungfu itu. Ini jubah pakaian orang terhormat, bukan pakaian Arab. Orang India pakai jubah. Tidak pernah mengatakan orang yang pakai jas itu penjajahan. Hari ini keturunan-keturunan Nabi dihina orang. Kemana akal orang yang mengaku Islam tapi menghina keturunan Nabi? Kenapa dia kalau lihat orang Islam pakai jubah serban mengikuti nabinya, dibilang ke Arab-Arab? Kita ini nggak boleh nih yang dengar ceramah ini benci sama Arab, menggusur kebudayaan Nusantara. Kepala atuk kau. Akan datang satu masa orang tidak pernah belajar ngaji dipanggil kiai, dan hari ini terjadi. Maka banyak orang yang semangat Islamnya tinggi tetapi tidak punya ilmu yang mumpuni. Ilmunya tidak ada tapi berani berfatwa. Akhirnya yang terjadi nopo ngawur. Saya kasih contoh kasus. Ada ulama besar bahkan mengaku sebagai wakil ketua umum MUI. Nyuwun sewu ketika mengkritisi kalimat kafir diganti non muslim oleh PBNU ketika di Jawa Barat. Dia mengatakan wong NU kira paham bahasa Quran, kafir kok diganti non muslim. Lagi ngomong jangan ngapir-ngapirkan orang. Yang berhak mengkafirkan orang hanya Allah. Ya, ente ngaji di mana, cebong? Ilmunya tidak ada tapi berani berfatwa. Akhirnya yang terjadi nopo ngawur. Saya kasih contoh kasus. Kafir itu asal kata kafaro yukafiru kufron, menutup hati dari Allah dan Rasul. Ini meja ditutup pakai taplak meja. Ini bahasa Inggrisnya cover. Tapi nggak ngerti ngomong. Harusnya orang NU itu paham kafir itu dari bahasa kafara yukafiru kufron. Lu yang goblok meneh. Saya ngerti pula kalau menggunakan wazan fa'ala yakulu fa'lan kudune kafara yakulu kufron fahuwa kafir. Lah ini jalannya kafara yukafiru kufron. Wis omong ngendi? Ilmunya tidak ada tapi berani berfatwa. Akhirnya yang terjadi nopo ngawur. Kalau menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu tafkilan, harusnya kafara yukafiru takfiron. Goblok. Soalnya nopo ngajine mboten teng pondok pesantren, tapi ngajine nang Kabayatu YouTuber. Maksud Pak Zul untuk mengomentari hasil Munas NU soal kafir, tapi ternyata Pak Zul sendiri ilmu tafsir saja tidak bisa.
Lucunya tuh di sini. Tafsiran saja tidak bisa. Kataan yang dikeluarkannya itu dengan pakaian dinas dan sedang berdinas yang dibiayai oleh uang rakyat. Maka banyak pengaduan-pengaduan seperti itu. MUI salah satu tugasnya menjaga umat dari pemikiran sesat, dari pemikiran yang keliru, atau dari tuduhan-tuduhan orang anti-Islam, anti-agama yang ingin merusakkan agama Islam. Itu tugas utama salah satu daripada Majelis Ulama Indonesia. Nah, setelah banyak laporan kita pelajari, kita ambil bukti-bukti, komisi pengkajian mengkaji dengan seksama. Saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51. Macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya. Nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Nah, kalimat ini ada dua yang disorot. Pertama, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51. Karena itu Majelis Ulama memandang dikatakan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, maka berarti ada dua konsekuensi hukum yang harus dipikul. Menuduh bahwa surat Al-Maidah 51 itu alat melakukan kebohongan. Yang kedua, ulama-ulama yang mengajarkan surah Al-Maidah 51 kepada umat Islam itu adalah pembohong. Ulama yang melakukan kebohongan. Ulama Indonesia telah mengambil satu pendapat dan sikap keagamaan. Basuki Cahayapurnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, potongannya diambil, jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perasaan nggak pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya. Yang telah meresahkan masyarakat. Maka Majelis Ulama Indonesia telah melakukan pengkajian Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin. 2. Ulama wajib menyampaikan isi surah Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib. Orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al-Maidah 51 dalam memilih pemimpin. Keempat, menyatakan bahwa kandungan surah Al-Maidah 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. 5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Kategorikan 1. Menghina Al-Quran dan atau 2. Menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan, pertama, pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut. Ketiga, aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional dan profesional. Selasa 11 Oktober 2016, Ketua Umum Dr. Ki Haji Ma'ruf Amin, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Anwar Abbas, Magister Manajemen, Master Agama. Penistaan terhadap agama, penodaan agama, kalau menurut 156A itu penodaan agama. Seolah dihakimi
bahwa para ulama sudah mengkampanyekan ayat ini untuk tidak memilih Ahok dan memilih salah satu dari dua pasangan saingannya. Nah, tentu ini harus diluruskan. Apa yang dilakukan Ahok soal niat kita tidak pernah tahu. Niatnya itu baik kita tidak tahu. Nabi pun tidak tahu niat orang. Untuk urusan niat Nabi serahkan pada Allah. Hakimi ini menghukum ini dengan yang zohir saja, niatnya ngapain diurus? Siapa yang tahu niat? Nggak ada yang tahu niat. Sahabat yang memakai uang rakyat, jangan sembarangan menyakiti perasaan rakyat. Saya sebagai orang yang mengajarkan tafsir, sedih sekali dibilang pembohong. Sedih sekali dibilang pembohong. Nggak pernah kami bohong mengajarkan tafsir ini. Nah, oleh karena itu, kalau perasaan sedih pasti sedih. Kalau menurut hukum Islam, Ahok ini dibunuh. Hukumnya dibunuh. Ya, Al-Maidah ayat 33 dan 34. Hukumnya itu al-yuqattalu, dibunuh atau dipotong kaki tangannya bersilangan. Ya, ini hukum Islam. Kalau dalam Islam dia dihukum mati. Tapi kalau kesalahannya itu terhadap agama, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Quran, dibunuh, disalib, dipotong kaki tangannya bersilangan, itu hukum Islam. Dia minta maaf, silakan minta maaf. Tapi konsekuensi hukum dia harus memikul. Orang jantan adalah orang yang berani memikul konsekuensi dari tindakan dan ucapannya. Orang pengecut akan mencari kambing hitam untuk menutupi kelemahan dan kelancangan. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Tapi apakah kalian tahu? Ada fasilitas namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian.
Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.